Kembali ulama mengalami tindak kekerasan, lalu bagaimana kita harus bersikap dan penegakan hukum seperti apa semestinya yang ditegakkan. Kita bersama dua narasumber yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Ada Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat Asrorun Niam dan Direktur Setara Institut Ismail Hasani. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asrorun, juga Mas Ismail. Selamat sore, Mbak Siska. Ya. Sore, saya ke Pak Asrorun dulu. Ini kekerasan terhadap ulama ini apa yang harusnya jadi catatan penting? Ya, yang pertama tentu kita berbelasungkawa dan juga prihatin ya atas musibah yang dialami oleh Ali Jabir, tindak penusukan yang dialami itu jelas sebagai teror yang mengganggu rasa aman di tengah masyarakat ya. Teror pada dakwah dan juga teror masyarakat secara umum yang kemudian mengoyak rasa aman. Untuk itu menjadi penting menurut saya untuk melakukan langkah-langkah cepat dan tepat untuk penegakan hukum agar kepercayaan masyarakat terhadap fungsi negara di dalam memberikan rasa aman itu tetap dan segera pulih. Saya kira ini menjadi penting ya, karena walau bagaimanapun tugas dan juga tanggung jawab negara untuk menjamin rasa aman di masyarakat dan ini ujian jangan sampai kemudian ini menjadi bola liar akibat kelambanan atau akibat kesalahan di dalam penanganannya. Oke, jadi rasa aman ini kan semestinya diberikan. Mas Ismail melihatnya apa yang luput sehingga bisa terjadi kejadian kemarin? Iya, kalau saya ditanya apa yang luput, saya tidak di lapangan posisinya. Betul. Tetapi saya ingin katakan, Mbak Priska, pertama, ya saya harus berbela sungkawa atas peristiwa yang menimpa Syekh Ali. Dan saya kira tadi ada kata kunci yang menarik sekali, bahwa Syekh Ali mempercayakan kepada institusi kepolisian untuk bekerja secara amanah. Nah, kata amanah ini kalau diterjemahkan di dalam proses penyidikan kepolisian, maka berarti prosesnya adalah transparan, akuntabel ya, termasuk juga memungkinkan mengundang pihak-pihak di luar institusi kepolisian untuk turut memastikan independensi, imparsialitas kerja kepolisian. Seperti narasi yang muncul di kalangan netizen misalnya, selalu kalau yang diserang ulama kemudian pelaku menjadi gila. Ini saya kira tantangan serius ya, bukan hanya candaan, karena jangan sampai kemudian narasi ini menjadi kebenaran ya, dan menjadi model penyelesaian kasus-kasus yang menimpa para ulama kita. Yang pasti apapun serangan, motif serangan yang dilakukan, serangan secara terbuka harus dimaknai sebagai bentuk teror yang sekalipun dampak terhadap kesehatan yang bersangkutan tidak dramatik, tetapi pesan yang disebarkan dari aksi kekerasan terbuka itu jelas mengandung atau memuat dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Jadi dalam posisi ini saya perlu mengingatkan bahwa hak atas rasa aman adalah hak konstitusional warga, hak asasi manusia yang memang menuntut negara kemudian harus memastikan semua warga negara aman apapun profesinya. Baik itu ulama, guru, aktivis, dan lain sebagainya. Jadi ini yang saya kira kemudian Pak Mahfud memberikan respon yang cepat ya, sekalipun saya juga perlu mengingatkan respon ini tidak, maksud saya tidak perlu berlebihan sehingga justru menimbulkan kepanikan lanjutan. Begitu. Sejauh ini tapi respons dari pihak kepolisian, dari pihak pemerintah juga bahkan yang menanggapi, sudahkah tepat menurut Mas Ismail? Ya, saya tidak tahu kemudian narasi bahwa pelaku mengalami gangguan kejiwaan itu muncul ya. Tetapi memang kalau kita menyimak gambar yang viral itu dan juga tadi ditayangkan di Kompas, kita memang bisa melihat antara pelaku, lalu kemudian niat dalam diri pelaku dan juga awal mula tindakan itu. Awal mula tindakan itu tergambar dari perencanaan yang tergambar dari tindakan pertama di mana ketika pelaku naik ke atas panggung dan kemudian menusuk dengan pisau. Ya, jadi kalau kita melihat runtutan dari pelaku, awal mula tindakan,
lalu niat dalam diri si pelaku, dan akibat yang ditimbulkannya sejauh ini dia tidak mematikan. Tetapi cara kerja pelaku yang di luar kenormalan pada umumnya, ini yang kemudian saya kira penting juga betul bahwa pengecekan kejiwaan menjadi salah satu prosedur yang harus ditempuh. Begitu, Dan ini Rizka. masih sedang dilakukan ya pengecekan kejiwaan ini dan masih dinantikan hasilnya. Saya ke Betul. Pak Asrorun Niam. Kalau dari MUI apa yang didorong sekarang? Karena kita tahu sedang dipercayakan kepada pihak kepolisian untuk menyidik kasus ini sampai tuntas. Ya, tentu terkait dengan aspek penegakan hukum ada wilayahnya, yaitu aparat penegak hukum. Nah, di dalam proses penegakan hukum perlu ada langkah-langkah yang terukur, cepat dan juga tepat untuk dua kepentingan sekaligus. Kepentingan yang pertama adalah mengungkap kasus ini sejelas-jelasnya dan juga melakukan tindakan hukum seadil-adilnya. Kemudian yang kedua adalah membangun kepercayaan publik seoptimal mungkin dengan langkah-langkah profesional, transparan, dan juga berkeadilan. Saya kira itu prinsip umum ya, karena kasus-kasus sejenis itu pernah terjadi, kemudian bisa jadi itu sudah dituntaskan secara hukum, tetapi publik belum cukup mendengar dan juga memperoleh informasi secara memadai. Terlebih di dalam kondisi hari ini siapapun bisa menulis apapun, kemudian dengan berbagai frame sesuai dengan kepentingannya. Maka informasi kepada publik terhadap penanganan kasus ini secara gamblang, secara utuh, dan juga secara profesional menjadi sangat penting. Jangan sampai kemudian karena ada berbagai pertimbangan sehingga informasi tidak disampaikan secara utuh. Jangan sampai kemudian ini juga menjadi ruang untuk dilakukan spekulasi-spekulasi yang kemudian ditarik ke sana dan juga tarik kemari terkait dengan berbagai kepentingan yang bisa jadi tidak cukup kredibel informasinya. Jadi apakah Mas Ismail, keutuhan informasi soal progres atau perkembangan penegakan hukum ini menentukan agar tidak menjadi bola liar di masyarakat? Ya, tentu itu kunci utama ya tadi, seperti yang kalimat pembuka saya mengutip dari Syekh Ali soal amanah itu. Jadi memang kebesaran hati Syekh Ali tadi sebenarnya mampu mencegah potensi hadirnya apa yang saya sebut sebagai dengan konflik entrepreneur gitu ya. Jadi kelompok-kelompok yang kemudian berpotensi memelintir isu ini menjadi isu politik. Karena itu transparansi proses itu adalah kunci utama. Kalau kemudian publik seperti tadi Kiai Niam sampaikan tidak terpuaskan dan tidak terjelaskan, bisa saja kemudian ruang itu menjadi terbuka. Nah, saya kira tugas kita semua adalah mengingatkan bagaimana kepolisian bekerja secara objektif dan terbuka. Termasuk tadi saya ingatkan memungkinkan keterlibatan pihak luar. Betul kepolisian punya ahli-ahli dokter jiwa, misalnya ahli kejiwaan, ahli psikologi, tetapi untuk menghindari bahwa narasi gila ini menjadi model penyelesaian institusi kepolisian, saya kira perlu dipertimbangkan. Sehingga potensi ini menjadi bola liar dan juga generalisasi yang tidak terukur menjadi misalnya serangan terhadap ulama. Saya kira ini juga harus dihindari ya, karena itu peristiwa ini betul-betul harus dituntaskan, clear, sejelas-jelasnya, ya, sehingga proteksi terhadap potensi generalisasi ini bisa dihindari. Rizka. Nah, agar tidak ada generalisasi, Pak Niam, boleh singkat saja. Jadi apa yang MUI lakukan agar ya tidak berkembang isunya jadi macam-macam, termasuk tadi Syekh Ali juga menitipkan agar jangan dihubungkan dengan kepentingan politik dan lain-lain. Ya, saya kira statement yang disampaikan oleh Menko Polhukam tadi menjadi pintu masuk untuk menunjukkan keseriusan di dalam penuntasan kasus hukumnya. Dan untuk
merespon itu, saya kira aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian perlu menarik ke yang lebih tinggi, tidak hanya di tingkat polseknya. Ini lagi-lagi bab soal atensi dan juga soal keseriusan disimbolkan dengan empati sekaligus juga menunjukkan bahwa kasus ini adalah kasus yang serius, bukan hanya sekedar kasus ecek-ecek, bukan hanya sekedar kasus lokal, tetapi kasus yang memang melibatkan tokoh nasional, apalagi tokoh keagamaan, bukan hanya sekedar kasus kriminal biasa, tetapi ini bab soal kekhawatiran yang terkait dengan keamanan masyarakat. Maka harus muncul sensitivitas di tingkat aparat penegak hukum. Syukur-syukur itu nanti ditarik di tingkat Polda atau di tingkat Polres atau bahkan aparat kepolisian di Jakarta menyampaikan mengenai progres penanganan sekaligus juga mekanisme penanganannya secara terbuka tadi. Baik, terima kasih Pak Asrul Niam, terima kasih Mas Ismail Hassani, penuntasan kasus hukum agar muaranya rasa aman untuk masyarakat.